Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami menyambut saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bersama dengan kami di ibadah hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Kristus yang menyatukan kita dimanapun kita berada. Hari ini kita memasuki minggu ketiga dari bulan misi di gereja kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hendra Ray dari GII Hokim Tong, Bandung. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus telah memanggil kita untuk beribadah saat ini. Mari kita menyambut anugerahnya dengan sukacita. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertanggapan kita hari ini terambil di dalam Efesus 1 ayat 3-4 dan 1 Petrus 2 ayat yang 9. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Sang Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Karyanya yang sungguh besar, layak menerima puji sembah kita. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena kasih karuniamu yang besar bagi setiap kami. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang menyediakan kami jalan untuk kembali berelasi dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan mengundang kami untuk bisa bersekutu dengan Allah sendiri. Ini adalah satu privilege bagi kami untuk kami bisa menyembah Tuhan yang benar, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberikan hidup kami bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang menerima ibadah kami. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran-Mu. Kiranya lewat ibadah ini, Tuhan yang mentransformasi kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar Injil, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita sekalian pada hari ini terambil di dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sumber pengharapan kita hanya di dalam Kristus, firman-Nya yang menuntun jalan kita. Kita tidak ragu melangkah karena Dia beserta dengan kita. Mari kita mengangkat pujian ini hanya dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita angkat kembali pujian ini, kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber
bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan juru syafaat kita. Dengan lagu ini kita mau membawa doa-doa kita kepada Dia. Allah sebagai Bapa yang mempedulikan kita, mengasihi kita, dan yang selamanya setia. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan, menyerahkan beberapa hal yang kita bisa doakan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami menghadap Engkau, Allah yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kesetiaan yang tanpa batas dalam kehidupan kami. Kami menghampiri Engkau untuk menaikkan harapan kami, doa-doa kami Tuhan. Secara khusus kami mau menyerahkan Tuhan untuk pemilihan majelis yang akan segera berlangsung. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan hikmat kepada tim yang akan menjalankan proses pemilihan majelis di periode ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang boleh melancarkan segala sesuatunya. Kami tahu ini bukan proses yang mudah, kami
terbiasa Tuhan untuk memilih majelis dengan onsite dan kami dengan mudah bisa menjalankan itu. Tetapi di masa ini kami harus menjalankan itu dengan online, harus ada beberapa yang kami adaptasi, harus ada beberapa yang kami kerjakan secara ekstra. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan supaya bisa mengelola setiap data dengan baik, menerima setiap pilihan-pilihan yang disampaikan oleh jemaat dengan baik. Tuhan yang berikan hikmat dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan pemilihan majelis di periode ini. Dan kami datang Tuhan berdoa, kiranya Engkau yang menentukan, memilih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang punya hati, yang punya dedikasi tinggi Tuhan untuk gereja Tuhan. Sehingga siapapun yang terpilih dapat memikirkan masa depan gereja dengan baik, mementingkan visi Tuhan di atas segalanya, dan punya hati, punya daya yang besar untuk mau bekerja bagi gereja Tuhan. Dan kami datang berdoa Tuhan, kami mau bersyukur untuk jemaat kami yang sudah pulih Tuhan dari COVID-19. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Engkau yang sudah mempertemukan dengan dokter yang tepat, Engkau juga yang memberikan obat-obatan, Engkau yang mencukupkan kebutuhan dana. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami tetap berdoa untuk jemaat Tuhan yang sekarang masih isoman, Tuhan yang pedulikan kesehatan mereka. Tuhan berkati mereka, sertai mereka dalam masa-masa isoman ini sehingga mereka dapat pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap melihat bahwa Tuhan yang beserta dengan mereka dan mereka akan pulih sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Dan kami berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati bangsa dan negara kami, terutama pemerintah Tuhan yang bekerja untuk menanggulangi pandemi ini. Kami berdoa apapun Tuhan kebijakan-kebijakan yang akan diambil atau yang sedang dijalankan. Kiranya semuanya itu boleh berguna bagi masyarakat secara umum. Sehingga tercipta stabilitas Tuhan secara khusus untuk perekonomian di Indonesia. Tuhan yang paling tahu Tuhan setiap kami kesulitan dalam masalah ekonomi. Untuk itu Tuhan kami memohon Engkau yang berikan hikmat untuk pemerintah kami memutuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua lini masyarakat. Dan tidak hanya mengutamakan di kelompok-kelompok tertentu. Ini doa kami Tuhan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan saat ini kami mau datang berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan semua orang di segala zaman dari segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karya keselamatan Kristus disediakan bagi kita semua, tidak memandang suku, ras, budaya, status sosial atau apapun. Dia mengasihi kita sebagai milik kepunyaannya. Sungguh besar anugerahnya bagi kita. Mari kita angkat pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau
kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kepada hambanya kami persilahkan. Salam damai sejahtera saudara sekalian. Kita berjemaat hari ini melalui kebaktian online dengan sebuah tema, Dialah yang kuberitakan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk belajar lagi daripada firman-Mu. Kiranya setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengikutinya boleh memperoleh berkat melalui ibadah ini, terutama melalui firman-Mu ini, supaya kami semua memperoleh dampak, dikuatkan, diberikan hikmat, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Demi nama firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, di dalam kekristenan ada pembelajaran yang namanya wahyu umum dan wahyu khusus. Apa itu wahyu umum? Wahyu umum adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk menjadi jembatan orang mengenal wahyu khusus. Wahyu khusus itu siapa? Wahyu khusus itulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi wahyu umum adalah kebenaran-kebenaran atau filosofi atau nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dari kebudayaan tertentu yang dimana kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai jembatan memperkenalkan wahyu khusus. Dan Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia ini, itu sebabnya dalam setiap kebudayaan selalu saja kita dapat jumpai yang disebut wahyu umum. Tujuannya adalah tentu supaya orang-orang dari kebudayaan tersebut itu bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, wahyu khusus itu. Saudara sekalian, bertahun-tahun mencintai negeri China
dan melayani misi dan terlibat misi, bahkan tinggal di negeri China beberapa tahun, kami menemukan ada banyak wahyu umum yang dimiliki oleh orang-orang Tiongkok, khususnya yang tinggal di sana. Kalau kita orang Tionghoa yang ada di Indonesia, kita tentu mengenal kata cantik itu berasal dari kata Mei, ya. Mei itu cantik. Banyak orang namanya Mei, Meilan, Meli, Meichen. Nah, saudara sekalian, banyak orang bernama seperti demikian atau dipanggil seperti itu. Ada yang lagi dipanggil Mei. Nah, saudara sekalian, Mei bisa adik tapi juga lebih banyak berarti cantik. Nah, saudara, kata Mei itu terdiri dari satu karakter Mei, ya. Yang ngerti tulis tahu kode tangan saya. Saudara, di atasnya itu yang, lebih tepatnya disebut kaoyang, artinya anak domba. Ya, di bawahnya itu ta. Jadi siapa yang membesarkan anak domba itu hidupnya Mei. Jadi itu yang dianut oleh orang-orang Tiongkok yang pertama kali mengarang kata cantik, beautiful itu dengan huruf seperti demikian. Meli. Nah, saudara sekalian, atasnya anak domba, bawahnya ta. Siapa yang membesarkan anak domba, hidupnya cantik. Siapa yang membesarkan anak domba, hidupnya beautiful. Siapa yang membesarkan anak domba, hidupnya adalah indah. Nah, saudara, ketika saya di negeri China, saya suka tanya, yang dimaksud anak domba yang dibesarkan supaya hidup kita cantik itu apa? Oh, enggak ada. Lah, kenapa ada seperti demikian? Ada domba atau kaoyang, terus bawahnya ta, itu artinya Mei. Nggak tahu orang dulu-dulu. Nah, saudara sekalian, orang tahu kalau huruf Mei itu atasnya anak domba atau domba, bawahnya ta atau membesarkan, tapi mereka nggak tahu dari mana asalnya. Itu sebabnya saya sering berkata kepada mereka, boleh nggak saya kenalkan domba yang dimaksud oleh leluhur kita dulu, nenek moyang kita dulu. Ya, jadi di dalam Alkitab saya, orang yang membesarkan anak domba, yang menerima anak domba, atau yang meninggikan anak domba Allah itu, hidupnya indah. Nah, saudara, ada lagi huruf yang berarti adil dan benar. Hurufnya adalah I. I itu di dalam Tiongkok daratan, itu bentuknya seperti gini, ada seperti gelas dengan setetes darah. Alkitab kita mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kok bisa mereka menulis seperti itu? Oh, kita tidak tahu. Tetapi dalam Chinese tradisional, saudara sekalian, yi itu artinya atasnya itu domba, di bawahnya itu wo, artinya saya. Jadi kalau kita membaca belajar, saudara, maka di atas itu anak domba atau domba, bawah itu saya. Jadi kalau saya menundukkan diri di bawah anak domba itu, maka hidup saya dibenarkan dan dianggap menerima keadilan. Nah, mereka tahu huruf itu. Lalu saya suka tanya, yang dimaksud ini apa? Saudara, sehingga saya seringkali berkata, bolehkah saya memperkenalkan anak domba supaya hidup kita menerima keadilan, berbuat keadilan, dan hidup di dalam kebenaran? Nah, saudara, inilah yang disebut wahyu umum. Ada 200 lebih karakter Chinese yang bisa dipakai sebagai wahyu umum untuk memberitakan wahyu khusus Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau kita menelusuri sejarah Tiongkok, kemungkinan besar memang orang-orang Tiongkok itu memiliki satu filosofi bahwa mereka percaya ada Tuhan. Abad 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun sebelum Masehi, saudara sekalian, di situ orang-orang Tiongkok hidup monoteis atau percaya ada Allah yang satu itu. Terbukti, saudara, kata Sangti ditemukan pada 2200 tahun sebelum Masehi, itu hurufnya seperti salib, dan baru sekarang itu menamakan diri Sangti. Sangti itu artinya ti itu raja dan sang itu yang di atas. Jadi yang di atas raja itulah Tuhan. Nah, saudara, konsep ini ada pada mereka. Dan memang ternyata bangsa Tiongkok itu monoteis. Itu sebabnya kenapa banyak hal berkaitan dengan Tuhan. Misalnya, saudara, orang Tionghoa Indonesia paling suka hoki, untung, beruntung. Itu kan huruf fu, itu sebelahnya itu sencepang yang berkaitan firman Tuhan, dan kanannya itu disebut ikotian, adalah seseorang dengan seluruh yang ada padanya. Itu berkaitan dengan Tuhan. Nah, 1000 tahun sebelum Masehi sampai 1949, saudara, orang-orang Tiongkok mulai
masuk pada era politeis, percaya ada banyak sekali Tuhan. Nah saudara, selain Yunani yang memiliki banyak Tuhan dan bangsa-bangsa sekitar India, Nepal yang memiliki banyak Tuhan, Tiongkok adalah salah satu negara dengan Tuhannya banyak. Konsep ilah yang banyak. Ada dewa pintu, ada dewa babi, Cupat Kai, ada dewa kera, Sun Gokong. Nah saudara sekalian ada banyak saudara, semua bisa jadi dewa. Karena mereka percaya politeis. Tetapi pada 1949, bangsa Tiongkok mulai memasuki era yang namanya ateis. Tidak percaya ada Tuhan. Nah itu sebabnya boleh dimengerti bahwa banyak wahyu umum itu lahir pada waktu China masuk era monoteis. Nah saudara sekalian, pada waktu itu Paulus pergi jalan-jalan ke Athena. Ayat 16, pasal 17 ayat 16 dikatakan, sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara ketika memasuki satu kota Athena, Paulus langsung sedih. Mengapa orang-orang di sini menyembah berhala-berhala? Ya, Paulus punya beban. Saudara, punyakah kita kepekaan ketika kita memasuki pulau tertentu, daerah tertentu dengan satu penyembahan-penyembahan berhala? Adakah hati kita digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan supaya kita bertanya, mungkinkah saya bisa dipakai oleh Tuhan? Nah, saudara, Paulus memasuki Athena, lalu ayat 23 dikatakan, pasal 17 ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu kenal, kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Saudara, ada konsep di situ di mana orang-orang Yunani menyembah dewa-dewa. Kita perlu mengerti ada 3 filosofi yang mempengaruhi orang-orang Yunani. Satu, orang-orang Yunani percaya kepada dewa-dewa. Itu sebabnya ada banyak dewa disembah dan salah satu dewa yang disembah adalah Allah yang tidak dikenal yang disebut agnostos theos. Ya, nanti kita pelajarin lebih lanjut. Itu sebabnya mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu. Ya, memberikan yang terbaik untuk dewa yang tidak dikenal, ya, semua diberikan walaupun mereka tidak mengenalnya. Kedua, filosofi yang mempengaruhi orang Yunani adalah filsafat Epikuros. Ayat 18 dikatakan, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros. Nah saudara, Epikuros itu memiliki filosofi, hikmat hidup yang paling bernilai adalah kemampuan untuk hidup penuh dengan kenikmatan. Banyak orang salah mengerti, dipikir Epikuros hanya berdasarkan hura-hura dan nikmat saja. Tapi perhatikan ajaran Epikuros sejatinya. Hikmat hidup paling bernilai adalah kemampuan untuk mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan itu hanya bisa dialami jika terbiasa menahan diri dan hidup dengan sederhana. Semakin sederhana kita, hidup kita akan semakin bisa menerima kenikmatan. Semakin tidak sederhana kita, maka kenikmatan itu menjauh dari hidup kita. Oh saudara, Paulus menjumpai ahli pikir ini mempunyai moral yang sangat tinggi. Filosofi hidup yang sangat mulia. Tapi sayangnya, kenapa kamu tidak mengenal Tuhan? Lalu filosofi yang ketiga adalah dikatakan filsafat Stoa. Nah ayat 18 dikatakan dan Stoa. Jadi Epikuros dan Stoa, lalu Paulus bersoal jawab dengan mereka. Stoa itu mengajarkan penguasaan diri. Jadi orang yang mau bahagia dia harus mampu menguasai dirinya. Mengalahkan emosi dan tunduk pada akal sehat. Jadi pakai akal sehat bukan mengedepankan emosi. Dan melakukan kebajikan-kebajikan yang bersifat kepahlawanan. Tolong orang, bela orang dan sebagainya. Ini Stoa saudara. Saudara, betapa mulianya filsafat ini. Orang-orang Yunani dipengaruhi filsafat Epikuros, mereka hidup sederhana, mereka bagus sekali saudara. Dipengaruhi Stoa, mereka hidup dengan bagaimana menguasai diri, menahan emosi, tunduk pada akal sehat, dan bagaimana mereka melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan heroik untuk sesama manusia. Bukankah mulia saudara? Tapi mereka juga menyembah dewa-dewa. Nah, Paulus melihat ini. Paulus tidak membantah mereka, Paulus tidak mengatakan mereka jelek, Paulus tidak menghina pandangan mereka, tapi Paulus itu mengatakan, hei, engkau menyembah itu, menyembah siapa? Oh kami sembah siapa? Sembah Allah yang tidak kami kenal. Lah Paulus langsung mengatakan, Allah yang tidak kamu kenal itulah yang ingin kuberitakan kepadamu. Dialah yang kuberitakan kepadamu. Saudara, kenapa dalam konsep Allah yang tidak dikenal, bahasa Yunaninya adalah agnostos theos, itu siapakah Allah yang tidak dikenal? Bagaimana kepribadian dan karakternya? Yang pertama saudara,
Dia adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, dia itu pelindung umat manusia. Ketiga, dia pemelihara jalannya bumi ini dan kehidupan manusia. Keempat, dia penuh dengan kebajikan. Dan kelima yang paling penting adalah dia selalu rindu menyelamatkan manusia. Nah, lalu Paulus mungkin dalam bersoal jawab mereka tidak bisa memperkenalkan siapa sesungguhnya Allah yang tidak dikenal itu. Lalu Paulus mengatakan, boleh enggak saya memberitakan agnotos theos itu yang kamu sembah dengan sepenuh hatimu, yang kamu berikan segala persembahanmu, tetapi kamu tidak mengenalnya, aku ingin memberitakannya kepadamu. Saudara, benarkah Allah yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus? Wallahu alam, kita tidak mengerti. Tetapi sekarang banyak orang Yunani tahu dan penafsir-penafsir Yunani tahu bahwa Allah yang tidak dikenal itu berkuasa sekaligus baik, sekaligus adalah penyelamat. Nah, konsep seperti demikian yang dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dialah pencipta, dialah pelindung, dialah pemelihara, dialah penuh kebajikan, dia selalu ingin menolong. Itu sebabnya yang buta dicelikan, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, bahkan terutama yang kita berdosa mati karena hukuman Tuhan. Murka Allah sedang ada di atas kita, Tuhan selamatkan kita daripada murka Allah itu. Saudara, inilah karakter Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, dia itulah, agnotos theos itulah yang ingin kuberitakan kepadamu. Saudara, dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 dikatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Saudara sekalian, Paulus melihat mereka tidak mengenal. Oh, sayang sekali. Paulus ingin memperkenalkan Allah yang harusnya mereka kenal supaya mereka semua bisa bertobat. Saudara sekalian, apa yang harus kita mengerti, saudara? Pada waktu lalu pengenalan Allah belum sempurna. Tetapi ketika Allah datang ke dalam dunia menyatakan dirinya, sesungguhnya kita bisa mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah, itu adalah orang yang disebut oleh Paulus bodoh. Nah, kini kita telah hidup dalam penyataan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita pelajarin, saudara? Jangan beribadah dan melayani Tuhan tanpa mengenalnya. Oh, saudara, saya jadi pendeta sudah 26 tahun. Ya. Jadi hamba Tuhan 26 tahun, melayani Tuhan 26 tahun, saudara. Banyak sekali orang memberikan persembahan karena mereka kaya. Tapi mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Buktinya apa, saudara? Kalau mereka mengenal Tuhannya, mereka selalu rindu mencari Tuhan. Mereka selalu rindu bergaul dengan firman Tuhan. Sebaliknya jika tidak, maka apa yang dilakukan adalah kegiatan sosial. Mungkin saja kita katakan itu pelayanan karena ada di dalam gereja, tetapi itu karena ingin menyatakan sifat kita sebagai manusia yang sosial. Ada lagi orang masuk ke gereja untuk mencari keuntungan. Ada lagi orang masuk ke gereja untuk memenuhi ambisinya. Tetapi prinsipnya yang diajarkan di sini adalah jangan beribadah dan melayani tanpa mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 6 dikatakan, saudara, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, Allah ingin dirinya dikenal. Allah menyatakan kita melalui firman Tuhan. Ya, sekarang banyak orang mengatakan mimpi ini, mimpi itu. Tuhan bersuara kepada dia, Tuhan berkata kepada dia. Saudara sekalian, apakah suaranya tenor, bass, sopran, atau alto? Kita tidak tahu, saudara. Tetapi saudara, kalau Tuhan bersuara kepada dia, kenapa Tuhan tidak bersuara kepada saya? Tetapi saudara sekalian, Alkitab sudah menyatakan pada firman Tuhan yang tertulis ini, supaya kita bisa mengenal firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kenalilah Allahmu. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Makanya Hosea dikatakan Allah menyukai pengenalan akan Allah lebih dari segala persembahan kita. Persembahan uang kita, harta kita, waktu kita, diri kita. Oh saudara, itu nomor 2. Nomor 1 adalah Tuhan ingin mengenal. Tuhan ingin kita mengenal dia. Dan barang siapa mengenal dia gak pelit sama Tuhan. Dia gak pelit untuk jadi saluran berkat Tuhan. Barang siapa mengenal Tuhan, dia akan memakai dirinya supaya melalui dirinya cinta kasih Tuhan dirasakan oleh umat dan sesamanya. Dia menolong mereka yang terluka, membalut yang luka, menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang tertatih. Dia selalu ingin menolong dan membantu. Tetapi saudara, orang yang tidak mengenal Allah tidak akan melakukan semua itu. Nah saudara sekalian,
Pengenalan akan Allah itu yang paling penting. Ini pelajaran utama dari bacaan kita hari ini. Ya, segala sesuatu ritual keagamaan yang kita lakukan hari Minggu dengan segala liturgisnya, sekarang ini hanya banyak di online karena masa-masa yang sukar di negara kita ini. Tetapi segala itu kita lakukan tidaklah berarti jika kita tidak berusaha mengenal Dia. Yang kedua saudara, selalu lihat peluang. Apakah ada wahyu umum yang bisa dijadikan jembatan? Selalu lihat peluang. Paulus ketika melihat mereka menyembah Allah itu dengan benar-benar, dengan moral yang sangat tinggi, dengan filosofi yang sangat tinggi, lalu mereka mempersembahkan sesuatu, Paulus menggunakan itu sebagai batu loncatan. Satu kali orang berkata kepada saya, Lelause, ini sepentanderen, kamu adalah orang bodoh. Saya katakan, wesen ma, kenapa? Lalu dia katakan gini, kamu ya, datang tinggalkan negaramu demi Tuhanmu yang namanya Yesus Kristus. Bagaimana kalau hari ini saya mati dan kamu mati ternyata Yesus bukan Tuhan? Nasib kita sama. Saudara, ateis, komunisme percaya habis mati lenyap semuanya. Jadi lenyap semuanya, tidak berbekas. Makanya dia katakan, bagaimana kalau hari ini saya mati dan kamu mati percaya Yesus dan ternyata Yesus bukan Tuhan? Lenyaplah kita. Lalu saya katakan, yang kamu katakan benar. Kalau hari ini ternyata Yesus bukan Tuhan, saya dan kamu lenyap. Nasib kita sama. Kamu yang berbuat dosa, kamu yang berbuat jahat, kamu yang hidup 7-Eleven, kamu yang mencederai orang, kamu yang memanfaatkan orang, nasibmu juga lenyap. Aku yang berusaha berbuat baik, berusaha menolong orang juga lenyap. Nasibmu dan nasibku sama. Paling bedanya adalah saya berusaha tidak menyakiti sebanyak mungkin orang di dalam dunia ini, sedangkan kamu tidak peduli akan hal itu. Itu aja bedanya. Tapi nasib kita sama. Benar katamu. Oh, dia ketawa saudara. Tetapi saya berkata, tengis ya. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau ternyata saya mati dan kamu mati, ternyata Yesus Tuhan, saya diselamatkan masuk surga dan kamu masuk neraka. Nasib kita jauh berbeda. Jadi mana lebih pintar? Saudara dia bilang, nih suatu ya, kamu berkata demikian benar. Saudara, jadi jembatan akhirnya orang ini mengenal, saya perkenalkan tentang Tuhan Yesus Kristus dan percaya kepada Tuhan. Jadi selalu lihat ada peluang apa. Metode penginjilan boleh kita pelajarin. Tapi banyak orang melakukan berlatih metode penginjilan, dia sendiri tidak memberitakan Injil, tidak ada jiwa dimenangkan. Masalahnya bukan metodenya yang salah. Tapi kita jangan mendewakan metode. Saudara sekalian, lihatlah selalu peluang untuk membangun jembatan. Untuk memperkenalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui apa yang mereka anut. Apa yang mereka pegang. Yang ketiga, celakalah kita. Celakalah kita jika kita mengaku melayani Tuhan tanpa mengenalnya. Ada berapa banyak kesibukan yang Anda lakukan di dalam dunia gereja dan dunia pelayanan. Ada berapa banyak uang, harta, dan tenaga yang kita lakukan untuk melayani sosialisasi bersosial di tengah masyarakat yang memang membutuhkannya. Saudara, apakah kita pikir itu semua bisa menyelamatkan kita? Saudara, tidak. Tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh, dia akan melakukannya dengan segenap hati. Supaya dia menjadi terang Tuhan yang bercahaya di tengah dunia yang gelap ini. Tapi celakalah kita jika kita pikir kita melayani, tapi ternyata kita tidak berusaha mengenal Yesus Tuhan kita. Dan lebih celaka lagi jika kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak sungguh menyembah Dia. Orang-orang Yunani di Athena, dia tidak kenal Allahnya. Ada Allah yang tidak dia kenal, agnotos theos itu, tetapi dia memberikan persembahan kepada Tuhannya. Lebih celaka kan kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Itu sebabnya saya suka berkata, orang pelit masuk neraka, saudara. Karena Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang murah hatinya, dia akan memperoleh kemurahan. Saudara, orang yang tidak mengenal Allahnya saja mempersembahkan sesuatu, lalu mengapa kita yang mengaku percaya dan mengenal Tuhan, lalu kita tidak mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan? Persembahkanlah pikiranmu, tenagamu, hartamu, waktumu. Saudara, semua yang ada pada kita adalah titipan Tuhan. Mari melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan sedang titipkan kepada kita. Saudara sekalian, prinsipnya adalah mari kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh dan menjadikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita melihat
Apa yang kita bisa manfaatkan sebagai jalan tengah supaya orang mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah harus diberitakan, tetapi jangan lupa aksi kita juga menuntut untuk membuktikan bahwa kita mengenal Tuhan kita. Apakah ada kasih dalam tingkah laku dan kata-kata kita? Dan apakah ada Tuhan yang kita beritakan melalui kesaksian hidup kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu supaya mereka mendengar dan belajar firman Tuhan ini, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga satu saat mereka bertemu, mereka melihat apa yang bisa mereka manfaatkan, jembatan yang mereka bisa lakukan, atau wahyu umum yang mereka bisa tangkap, supaya mereka bisa berkata, dialah yang ingin kuberitakan kepadamu. Tuhan berkati, pakailah setiap jemaat-Mu, supaya melalui mereka Tuhan dimuliakan, Tuhan dikenal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Pagi ini izinkan saya mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan dua pengumuman yang penting. Yang pertama tentang bulan misi GKA Gloria. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dalam Kisah pasal 1 ayat 8b dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam upaya mentaati amanat agung Tuhan Yesus, GKA Gloria sejak tahun 2002 sampai 2021, berarti sudah 19 tahun, setiap tahun pada bulan Agustus, kita mengadakan bulan misi. Dan dari dukungan jemaat GKA Gloria, kita, Departemen Misi, telah melakukan berbagai pelayanan misi. Yang pertama, yaitu pelayanan misi ke dalam. Di sini meliputi pengadaan bulan misi pada Agustus, training PI, training misi berupa Kairos, interface, seminar misi, dan lain-lain. Lalu yang kedua tentang pelayanan misi insidentil. Ini meliputi pembagian sembako pada bulan Agustus, baksos dengan abdi mulia, kunjungan ke panti-panti asuhan, mission trip, dan juga bantuan bencana COVID-19 dan bencana alam di NTT. Yang ketiga tentang pelayanan misi keluar rutin. Di sini yang pertama kita menyaksikan ada Papua Mission. Di dalam Papua Mission ini Bapak Ibu sekalian, kita mendirikan Rumah Sagu Titimika yang menampung 50 anak asuh dari SD sampai SMA. Kemudian merintis gereja di Paumako. Lalu kita juga mengutus hamba Tuhan di 6 lokasi pedalaman suku Asmat. Lalu kita juga mengadakan kerjasama dengan KIPEK Nusantara. Kita mendirikan Kupang Christian Center. Di dalam KCC ini ada panti asuhan yang bernama House of Hope. Ada 70 anak di dalamnya. Lalu ada sekolah kasih karunia dari SD sampai SMA, muridnya ada 250 orang. Kemudian yang ketiga tentang BTCC, yaitu Batang Tarang Christian Center. Di sini kita ada program food program untuk anak-anak di Batang Tarang, ada program pemberdayaan lahan, dan ada proses pembangunan panti asuhan di Kalimantan Barat. Lalu kita juga mengadopsi 4 gereja desa di lereng Gunung Lau yang meliputi di Sabrang, di Gembong, di Gunung Kusan, dan juga di Gempol. Dan akhirnya kita juga memberikan puluhan beasiswa untuk sekolah di STT dan juga membiayai kehidupan hamba Tuhan di pedesaan. Karena itu
kami sangat mengharapkan jemaat dengan setia boleh mendukung doa, mendukung daya, dan juga mendukung pendanaan ini. Yang kedua, tentang pemilihan majelis GKA Gloria. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kemajelisan GKA Gloria periode 2018 sampai 2020 dapat dilalui dengan baik. Seharusnya pada tahun 2020 kita sudah mengadakan pemilihan majelis. Tapi karena pandemi, pemilihan ini tertunda 1 tahun. Namun pada tahun 2021, di dalam segala keterbatasan, kita akan mengadakan pemilihan majelis baru periode 2022 sampai 2024 pada 5 September sampai 12 September 2021. Bersyukurlah kepada Tuhan, bawalah pujian bagi Dia, Raja yang perkasa, Tuhan kekuatan kita. Mari dengan pujian ini kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau Allah yang memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, dan kami boleh ada sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami sudah memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pakai persembahan kami untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami berdoa untuk setiap pengurus yang mengelolanya. Kiranya semuanya ini bisa dikelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk membantu jemaat, untuk membantu pelayanan yang ada di gereja Gloria ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah yang sempurna, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu.